Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ustadz Imam Ahmad Rantau LCMA. Mikir dulu Ibu, Ustadz siapa ya? Oh iya, Ustadz Imam Ahmad Rantau LCMA. Selamat datang di Masjid Subuh Salam. Salam kenal dan mohon maaf Ustadz, jamaahnya sangat-sangat minimalis karena dilalahnya qadarullah pada hari ini banyak acara. Jadi yang ada aja. Biasanya nggak segini Ustadz, biasanya lumayan ada 50 atau 60 orang. Dan semua adalah yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadwal sudah 2 minggu ya, apa 3 minggu saya sudah ngontak Ustadz ya. Mudah-mudahan insya Allah next kita bertemu kembali dengan Ustadz Imam Ahmad Rantau ini, insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Salawat seiring salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, manfaat dunia wal akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Pada Pak Ustadz langsung aja, mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan tafaddala alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yathqalu bihal mizan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadiratil ummahat, segenap ibu-ibu pengurus dan jamaah kajian Sabtu pagi Masjid Subuh Salam. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim, bermuajahah, perkenalan, karena ini kali pertama saya ada di Masjid Subuh Salam ini. Mudah-mudahan kenalan kita akan membawa banyak manfaat, terutama ilmu, sehingga mudah-mudahan Allah meridhoi pertemuan kita dan perjumpaan kita semua. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang sama kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, sepertinya kita harus
Perkenalan dulu ya Bu ya. Tadi Bu Nurul juga sempat lupa, ingat-ingat dulu gitu ya. Karena memang nama saya panjang dan sulit Bu. Nama saya Ahmad Itqonul Himam Rantau. Kelihatan nggak? Tulisannya kelihatan ya. Ini semua nama saya, 4 suku kata, belum pakai binnya nih ya. Rantau ini bukan asli rantau perapat yang di mana? Di Sumatera Barat, bukan. Ya, banyak yang mengira dan menyangka seperti itu, tapi bukan. Abah saya itu suka merantau orangnya, jadi anak-anaknya dikasih nama ada rantaunya gitu. Itqon itu diambil dari hadis. Jadi ada hadis, innallaha yuhibbu rajulan idza amila amalan ayyutqinahu. Allah itu senang kepada seorang pekerja yang kalau dia lakukan pekerjaan secara itqon. Artinya itqon itu profesional. Nah, himam itu jamak dari himmah, semangat. Kumpulan semangat gitu ya. Jadi itqonul himam ini kurang lebih namanya, saya memiliki arti orang yang mempunyai semangat profesionalisme yang tinggi. Gitu. Jadi saya orangnya profesional sekali Bu. Ya, pagi ini seharusnya kajian di tempat lain banyak, saya ada. Cuma saya datangnya di Subulu Salam sini. Karena tempat yang lain nggak diundang. Iya, berarti kan profesional ya Bu. Masa nggak diundang datang ya Bu, yang datang yang diundang. Saya sudah mengisi rutin di Masjid Asy-Syifa, betul. Ya, saya juga bisa sampai di sini karena Ibu siapa ya? Bu Aan. Saya tahu muka tapi nggak tahu namanya. Baik, saya tinggal di Cipinang Muara. Tahu Cipinang Muara? Iya, di mana? Cipinang Muara mana, Ibu? Oh, saya 2, dekat Masjid Al-Marzuqiyah. Depan Masjid Al-Marzuqiyah itu rumah saya di situ. Iya, betul. Jadi kita tetanggaan dulu Ibu Muara 3 lama di sana. Waduh, saya belum lahir itu. Saya kelahiran 90. Ya Allah. Jadi sekarang saya 35. Iya Bu. Ya nggak jauh beda lah sama Ibu ya. Nggak jauh beda. Oh, anak semua. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga, memiliki 4 orang anak, 2 putri, 2 putra. Tapi yang putra 1 meninggal, sehingga sekarang yang ada 2 putri, 1 putra. Kemudian sedikit background pendidikan, MI MTS di Al-Falah Klender, aliyahnya di Man 3, kemudian S1 saya dapat beasiswa ke Al-Ahqaf University, Hadramaut Yaman. S2 dapat lagi beasiswa ke Hartford Seminary, Connecticut, US, Amerika Serikat. Saat ini saya dipercaya di MUI Pusat Komisi Dakwah di bawah Pak Kiai Khalil Nafis. Jadi mohon doanya biar ilmu saya bermanfaat dan saya bisa membawa dakwah yang rahmatan lil alamin yang bisa menyejukkan umat dan membawa kebenaran gitu ya. Saya yakin doa ibu-ibu Subulu Salam insya Allah makbul, mustajab. Kenapa? Karena dari wajahnya saya perhatikan ini insya Allah orang-orang baik semua. Loh benar Bu, orang baik dan tidak baik itu bisa terlihat dari wajah. Makanya Nabi pertama kali hijrah ke Yathrib, dulu namanya Yathrib. Kalau sekarang apa? Madinah. Itu kan orang-orang Yathrib langsung berkomentar, arafna annahu laisa bikadzdzab. Kami tahu orang ini bukan pembohong. Nah itu mereka menilai Nabi dari apanya? Oh nggak pernah ketemu kok. Wajah.
Jadi wajah itu bisa menjadi representatif seseorang. Gitu ya. Maka saya buktikan pagi ini, saya perhatikan wajah ibu dari kanan ke kiri semuanya kelihatan. Iya Bu. Baik, ya, itu mungkin panggilannya sebenarnya Itqon, ya, panggilannya Ustadz Itqon, ya. Nah ini. Baik, mungkin sekedar itu taaruf dari saya, perkenalan. Mudah-mudahan perkenalan kita bisa membawa manfaat ya. Jadi saya akan sering membuka ayat atau hadis di layar. Jadi kelihatan ibu yang di belakang, layarnya kelihatan ya. Baik, Bapak ibu-ibu sekalian, yang ini majelis talimnya ada namanya nggak? Cuma majelis talim subul salam aja gitu ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita masuk ke dalam ajaran Islam, ya, itu dengan komprehensif, dengan sempurna, ya, atau biasanya kita kenal dengan istilah kafah. Al-Baqarah surat 2 ayat 280. Nah ini, 208, 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, secara keseluruhan. Nah, makna keseluruhan atau kafah di sini apa? Kata ulama tafsir diantaranya adalah mengimbangi ya antara hablum minallah dan hablum minannas. Nah ini Bu, karena tema kita menjadi muslim kamil, menjadi orang Islam yang sempurna, yang dirindukan oleh surga. Nah maka yang pertama syaratnya ini, kita harus masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Islam jangan dijadikan kayak prasmanan yang kita bisa ngambil seenaknya, sesukanya, dan sesuai selera kita. Enggak. Islam itu semua kita jalanin secara sempurna. Gini, berarti begini Bu. Seorang mukmin itu nanti, ya, dia harus bisa mengimbangi antara hablum minallah dan hablum minannas. Oke, ya. Hablum minallah yang paling penting. Nah sebenarnya kita ini beruntung, kita ini udah dikasih iman sama Allah. Maaf sebelumnya, ada nggak di sini yang mu'alaf, tadinya non muslim terus jadi Islam? Saya kira walaupun ada mungkin 1-2 orang, kalaupun ada. Kenapa? Karena kebanyakan kita Islamnya turunan. Betul nggak? Kita Islam karena orang tua. Nah, itu kan nikmat. Karena kalau secara basic atau secara by defaultnya, Allah bisa nggak menentukan kita lahir dari keluarga non muslim misalnya? Allah takdirkan kita lahir di keluarga yang tidak memeluk Islam. Bisa-bisa saja nggak itu terjadi? Tapi Allah tidak. Allah menentukan kita lahir dalam keluarga Islam. Itu nikmat. Jangan dianggap sepele nikmat itu. Coba surat Ali Imran ayat 85. Ada yang hafal? Sebelum saya buka ayatnya. Ayatnya populer kok. Ayo. Kalau ada yang hafal nanti di depan banyak motor itu. Di seberang itu. Nah, tetapi saya nggak tahu punya siapa itu ya Bu ya. Nah ini Bu, saya bukakan ayatnya, silakan dilihat di layarnya. Ali Imran surat 3 ayat 85.
Wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbala min. Dan barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Ini Bu. Ya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Oke. Pertama ini, satu, kita dalam bersikap, dalam beragama Bu, ibu harus yakin untuk keyakinan internal di dalam diri ibu bahwa agama Islamlah yang benar, yang lain salah, untuk internal diri kita. Tapi kalau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, kita mengakui ada agama lain. Tapi untuk internal ke dalam diri harus yakin bahwa Islamlah yang paling benar, yang benar bahkan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tidak menganggap Islam itu benar, buat apa kita beragama? Untuk internal ya. Tapi untuk kemudian nanti bermasyarakat kita mengakui adanya agama lain. Itulah kenapa dulu juga Nabi membuat sebuah aturan yang dibukukan dalam bentuk piagam apa? Piagam Madinah. Piagam Madinah. Bukan piagam Jakarta, Bu. Bukan, kan kita kan lagi ngomongin Nabi gitu ya. Piagam Madinah. Nah, salah satu poinnya, Bu, Nabi menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi dan Nasrani di sana. Jadi orang Yahudi dan Nasrani di sana itu mereka dijamin keselamatannya oleh Nabi selama mau tunduk dan patuh terhadap aturan yang Nabi buat. Gitu. Jadi mengakui ada agama lain. Makanya Islam itu mengakui pluralitas, bukan pluralisme. Beda sama Bu? Pluralitas dengan pluralisme sama atau beda? Pluralitas itu keberagaman. Tapi pluralisme atau pluralisme satu ide atau gagasan yang menganggap semua agama sama. Itu Islam tidak mengakui itu. Ini buktinya. Pokoknya selain agama Islam tidak akan diterima. Gitu. Dan di akhirat dia termasuk yang rugi. Kenapa rugi? Saya kasih contoh Bu. Ya. Ibu tahu seorang pemain sepak bola terkenal saat ini asal Portugal. Nah, siapa itu? Tadi yang nyebut Cristiano Ronaldo. Tahu juga Ibu ya? Cristiano Ronaldo itu di badannya nggak ada tato. Di saat pemain-pemain Eropa yang lain tato. Terus saya tanya, Cristiano Ronaldo minum nggak? Ronaldo minum nggak? Hah? Ya kalau air putih minum jelas. Kalau nggak minum mati dia. Alkohol maksudnya? Enggak. Beberapa kali Ronaldo itu kirim bantuan ke Gaza, Palestina, dan juga orangnya dikenal baik lah. Pernah dia waktu perpindahan klub dari Juventus ke Real Madrid nginep di sebuah hotel, seluruh hotel karyawannya dikasih tips satu orang kalau dirupiahkan sekitar 2.500.000 per orang. Itu satu hotel semua karyawan dikasih tips. Terkenal baik, terkenal menjunjung tinggi akhlak gitu ya. Sekarang saya tanya, kebaikan-kebaikan Ronaldo itu dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak? Ketika pertanyaan saya pahala, berarti balasan di mana? Dapat nggak? Enggak. Kalau di akhirat tidak. Kalau di dunia, ya. Nih dalilnya surat Az-Zumar. Surat 39 ayat 10.
Nih Bu, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Surat Az-Zumar 39 ayat 10. Nah, ini udah konsep dari Allah. Siapapun yang berbuat baik di dunia akan dibalas. Makanya kan Ronaldo umurnya sebenarnya udah tua, Bu. Kalau untuk ukuran atlet profesional harusnya dia sudah gantung sepatu, sudah pensiun. Tapi dia kan sekarang lagi main di mana, Bu? Di Arab, Saudi Arabia. Di periode kontrak yang kemarin 2 tahun kontraknya main di Liga Arab. Nilai kontraknya sekitar 3,1 triliun apa? 2 tahun doang, Bu. Itu ya, luar biasa. Bisnisnya jalan, uangnya makin banyak. Kenapa? Dia baik. Di dunia dibalas sama Allah. Tapi di akhirat, sorry to say, sayangnya saat ini belum lah. Setidaknya, walau alam kalau nanti dia menyatakan masuk Islam. Gitu. Tapi kalau sampai sekarang, sayangnya belum. Nah, itulah yang tadi kemudian di Ali Imran 85 dibilang, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat termasuk orang yang gimana nggak rugi, sudah sebaik itu, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa, kan rugi. Bandingkan dengan orang Islam yang cuma masukkan kotak amal 2000 misalnya. Misalnya gitu ya. Dapat pahala nggak, Bu? Yang orang Islam masuk di 2000 dapat pahala nggak? Dapat. Kenapa? Karena punya modal iman dan Islamnya. Coba bayangin. Tapi jangan 2000 juga. Gitu ya. Iya. Itu kalau 2000 sekarang udah masuk toilet sama parkir juga 2000, Bu. Gitu. Jadi ini yang kemasukan yang dimasuk dengan rugi. Nah, mestinya kita yang lahir dalam keadaan Islam itu harus sadar. Kita ini berarti orang-orang pilihan, Bu. Nggak semua dapat hidayah, nggak semua bisa. Ada kamus, Bu. Nih, saya buka ininya, Google-nya. Kamus bahasa Arab namanya Kamus Al-Munjid nih, Bu. Tebalnya segini, Bu. Kamus ini dari bahasa Arab dijelaskan ke bahasa Arab. Tebalnya segini, Bu. Yang mengarang siapa? Seorang pendeta beragama Kristen. Dan dia menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama, dia merujuk dalam pembuatan kamus bahasa Arab ini. Jadi dia bahasa Arab udah khatam bolak-balik, Bu, sebagai riset dan objek penelitian. Tapi nggak dapat hidayah. Bahkan beberapa ilmuwan barat itu banyak yang hafal Quran, Bu. Walaupun nggak semua mungkin. Cuma tetap nggak dapat apa? Hidayah. Maka ini kan bukti bahwa hidayah itu pilihan. Gak mungkin orang bisa menjadi insanul kamil, manusia yang sempurna di hadapan Allah tanpa iman. Sebaik apapun orang itu. Nah gitu loh. Nah suka dapat pertanyaan gak Ibu? Kok Allah kayak terkesan gak adil ya? Gak adilnya gimana? Misalnya gini. Surat Al-Bayyinah apa, Bu? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Al-Bayyinah surat 98 ayat 6. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Suka atau pernah gak Ibu dapat pertanyaan gini? Ustaz, ada orang nih gak Islam. Dia gak beriman sama Allah tapi baiknya luar biasa. Suka bantu sama tetangga, peduli. Bahkan kalau ada acara-acara Islam kayak kemarin nih, Idul Adha. Saya banyak ngajar di perusahaan-perusahaan, kantor-kantor, komisarisnya non-muslim, direksinya non-muslim. Tapi ikut ngasih 1 ekor sapi misalnya. Bahkan 1 ekor sapi pemberian dia, satu orang atas nama 1 orang, dengan sapi kita yang patungan 7 orang, gedean sapi dia, Bu. Paham gak Mas?
Karena uangnya banyakan dia kan. Beli yang paling bagus. Nah, loh kok ketika dia sampai akhir hayat tidak beriman, tempatnya kemana Bu? Kan kayak nggak adil Allah ya. Padahal orang ini baik. Gimana jawabnya itu? Sedangkan misalnya ada orang Islam mati dalam keadaan Islam, tapi jahat, kurang. Tapi kan pada endingnya akan bisa masuk surga gitu loh. Kenapa begitu? Iya, kenapa kok kayaknya terkesan nggak adil gitu? Gini. Nah, gini Bu, yang punya surga dan neraka itu siapa? Nah ini kan surga dan neraka punya Allah ya. Berarti yang menentukan syarat untuk masuk ke surga yang paling berhak siapa? Ya cuma Allah. Allah yang berhak menentukan. Allah sudah menentukan syaratnya masuk surga harus bawa iman. Makanya Ali Imran 102 apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu Ali Imran 102. Ya kan? Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam atau Muslim. Pertanyaan besarnya Bu, emang Ibu bisa mengatur dan menyetel kematian kita lagi ngapain, di saat apa, di hari apa, di mana tempatnya, bisa kita setel itu Bu? Tidak bisa. Nah, maksudnya apa? Kok Allah berpesan jangan mati kecuali bawa Islam atau dalam keadaan Muslim? Nah maksudnya before-nya Bu. Before kita mati, kita usahakan nih bahwa hari-hari kita diisi dengan amal soleh. Supaya begitu meninggal. Karena ada kalimat Bu dari Syekh Al-Munawi. Syekh Al-Munawi bilang, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Ini bukan hadis ya, tapi kalam dari ulama. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Apa artinya? Nggak usah saya terjemahin ya. Udah tahu bahasa Arab kan? Bahasa Arab udah di luar kepala. Nggak ada yang masuk ya Bu. Yamutul mar'u, seseorang akan mati ala ma'asha alaih, sesuai kebiasaan hidupnya. Ini kalam dari Syekh Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Saya akan tunjukkan Bu. Nggak tahu ini ada keluar suara nggak nanti ya. Beberapa video menunjukkan orang bisa meninggal sesuai kebiasaan hidup. Ini ada seorang ustadz. Namanya Ustadz Syatibi Al-Faruq. Ketika saat mengisi kajian subuh di Masjid Puri Cinere Depok 24 Agustus 2024, berarti belum lama, belum 1 tahun. Beliau juga dosen sekolah tinggi ilmu usuluddin di Rasat Islamiyah di Al-Hikmah Jakarta. Beliau meninggal dunia saat membawakan tafsir sebuah hadis dari Al-Hudzaifah Al-Yamani. Ini videonya ada nih. Saat beliau meninggal dunia terekam. Oh ada suaranya. Kita ini kan kita cepat. Kita di akhir-akhir. Ini udah mulai nih. Meninggal. Ini udah mulai prosesnya. Terus sudah meninggal. Jadi alangkah indahnya ya Bu. Kajian subuh berarti kan habis sholat subuh di masjid, di kajian ilmu, beliau sedang memberikan penjabaran tentang hadis Nabi, ya kan? Di masjid, kemudian subhanallah. Secara indikator zahir jelas ini husnul khatimah. Ada lagi seorang ustazah. Ini di Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah. Kamis pagi. Jadi ini pengajian rutin Kamis pagi. Tepat
setelah selesai beliau mengucap kalimat di ayat 163 Al-Baqarah. Wa ilahukum ilahu wahid. Itu kan kalau secara substansi nanti kita buka ayatnya kita bahas. Ini juga pas memimpin bacaan khatam Quran, Bu. Nih. Persis wa ilahukum, kita buka ayatnya itu Al-Baqarah 163. Lihat secara substansi artinya sama nggak dengan la ilaha illallah. Nih, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Secara substansi sama nggak dengan kalimat la ilaha illallah? Coba bayangin. Itu kan indah sekali kematian seperti itu. Ada lagi di Balikpapan, seorang imam ketika mengimami sholat subuh meninggal saat sujud posisinya, Bu, bahkan kalau ini. Ya. Sini nih. Nggak bangun-bangun lagi setelah itu dan digantikan posisinya oleh makmum yang di belakangnya. Gitu ya. Nah itu sudah, bayangin, Bu, lagi sujud. Kata Nabi, posisi terdekat seorang hamba dengan Allah itu pas sujud. Diambil nyawanya oleh Allah. Itu semua sesuai kebiasaan. Ustadz Faruq Asy-Syatibi sedang memberikan kajian, kebiasaan beliau. Cuma pas saya ngeliat video itu juga setiap saya ngisi kajian rada deg-degan juga tuh. Jangan-jangan saya, tapi nggak apa-apa kalau lagi kajian, cuma jangan sekarang ya Allah, anak saya masih pada kecil gitu ya. Jangan berharap, boleh ya, Bu ya? Boleh. Nah, terus Ustazah tadi lagi pengajian rutin Kamis pagi. Tadi imam tadi sedang mengimami sholat subuh sujud. Itu kan kematian-kematian yang sangat diidamkan oleh banyak orang. Ya. Itulah manusia-manusia yang dirindukan surga. Jadi bukan mereka yang rindu terhadap surga, surga yang pengen mereka masuk ke dalamnya. Poinnya apa? Membiasakan diri. Nah, membiasakan diri dalam amal soleh kemudian kita sebut dengan istilah istiqomah. Nah, itu pembiasaan. Misal kalau ditanya, ibu pengen meninggal dalam keadaan sujud, Bu? Pengen meninggal dalam keadaan sujud? Nah, nanti kita sholat zuhur jam, cuman ngasih tahu zuhur nanti jam 12 gitu, Bu. Enggak ngomong apa-apa gitu ya. Nah ini momennya juga pas nih, Bu, untuk kita evaluasi. Ini kan akhir tahun ya. Insya Allah Kamis malam Jumat kita masuk 1 Muharram 1447. Jumat depan kita sudah masuk tanggal 1 Muharram, insya Allah. Berarti ini momen yang tepat nih untuk kita evaluasi, introspeksi. Kira-kira kita udah pantas belum sih masuk surga? Dengan amal kita yang terbatas, dengan dosa kita yang banyak, dengan kekurangan kita yang masih belum sempat kita perbaiki. Nah, maka ini masih ada waktu. Ya. Dan Allah memilih ibu untuk jadi orang Islam, menjadi muslimah, dan memilih ibu untuk bisa rutin hadir kajian seperti ini. Ini kan gak semua orang bisa, Bu. Dan gak semua orang suka dengan majelis ilmu. Padahal majelis ilmu luar biasa, Bu. Gitu ya. Nah, maka saya pesan betul nih. Jangan sampai kemudian semangatnya turun dalam menghadiri kajian seperti ini. Ini kajian apa? Bulanan apa pekanan? Bulanan ya. Nah itu. Jadi jangan sampai turun ininya ya, semangatnya nih. Saya berikan satu buah hadis sahih, Bu. Ya. Sebenarnya ini rahasia, tapi Bu, untuk Ibu sebelum salam saya kasih deh ya. Baik, ini hadisnya sahih, Bu. Riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, nomor hadis 7473, ya, riwayat Imam Tabrani. Tapi hadisnya sahihnya itu ala syarti sahih Muslim, setingkat dengan syarat yang disyaratkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Berarti ini sahih hadisnya, ya. Riwayat Imam Tabrani nomor 7473. Apa bunyi hadisnya? Man ghada ilal masjid. Siapa yang berangkat ke masjid? Nah, ini masjid bukan, Bu? Insyaallah masjidnya indah, bagus ya. La yuridu illa ayyata'allama khairan.
Dia berangkat ke masjid nggak ada niat kecuali buat belajar. Ya ta'allam khairan, belajar kebaikan, belajar ilmu. Ibu dari rumah ke sini niatnya mau ngapain? Mau belajar. Nggak ada niat apa-apa kan? Nggak ada dapat sembako kan di sini? Nggak ada dapat makanan? Nggak. Murni untuk ngapain? Luar biasa. Tadi Bu Nurul sempat bilang katanya ada banyak bentrokan acara, jadi sehingga ibunya nggak terlalu. Tapi ini sudah, alhamdulillah tadi berdatangan banyak. Ya, wah, ini juga sudah ya kurang lebih ada berapa ini 500. Saking penuhnya sendal sampai keluar-keluar itu Bu. Nah, jadi siapa yang berangkat ke masjid niatnya untuk belajar, au yu'allimahu atau mengajar. Jadi hadis ini buat jamaahnya dapat, buat pematerinya dapat. Kana lahu ka ajri hajin, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala hajimu. Hataman hajatuhu, yang hajinya di mata Allah sempurna. Bayangkan. Jadi ibu pulang dari subuh salam bentar lagi nih akan dapat pahala seperti pahala haji yang sempurna di mata Allah. Cuma pesan saya jangan dibikin status di WA. Ibu ya, jangan bikin status WA baru pulang haji nih. Ntar yang baca temennya bingung, perasaan tadi pagi ketemu beli nasi uduk gitu. Yang pulang emang pergi haji dia gitu. Ini kan seakan-akan, seolah-olah sama kayak ibadah sholat syuruk ya, kan seperti umrah tuh kata Nabi. Kalau ibu setelah sholat subuh, zikir, baca Quran sampai tuluk, kemudian terbit matahari ibu, jeda berapa menit kemudian sholat. Sama banyak beberapa keistimewaan seperti ini gitu ya dalam Islam. Maka kalau kita mau menjadi insanul kamil yang dirindukan surga ya kita introspeksi amal kita seberapa banyak. Kemudian dosa kita, sudahkah kita taubat dari dosa-dosa kita? Tapi insya Allah lah dengan ibu hadir di sini, saya yakin ibu orang-orang yang mampu untuk mengendalikan dosa ya. Mudah-mudahan dosa kita diampuni sama Allah. Insya Allah kalau lihat dari wajah-wajahnya ibu ini teduh semua gitu ya. Wajah-wajah yang teduh, yang sejuk gitu. Biasanya saya getarannya sampai terasa di sini. Sampai ke sini getaran positifnya tuh, vibes-nya tuh beda. Biasanya saya isi kajian di mana-mana gerah panas, di sini adem. Ya, alhamdulillah. Baik Bu ya. Nah ini hablum minallah nih Bu. Ya perlu kita introspeksi. Ya sholat kita bagaimana? Ya sholat fawailul lil. Nah saya mengajar di Asyifa itu kajian tafsir juz 30. Kemarin baru selesai surat Al-Maun ya, buaan ya. Al-Maun sudah selesai. Ya saya kurang lebih ngisi di Al-Syifa sudah hampir setahun ya. Sudah terpotong satu kali Ramadan. Dan di sana juga bulanan, tapi di sana waktunya hari Selasa. Selasa saya jadwal Selasa ke-3. Ya, Selasa ke-3 di Masjid Al-Syifa. Nah, itu kan di surat Al-Maun apa? Fawailul lil alladzina hum an salatihim. Itu artinya Bu, fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Bayangin Bu, orang sholat masih bisa celaka itu loh. Apalagi sholat. Jadi keliru kalau ada orang suka pakai logika terbalik begini Bu. Kamu ngapain rajin-rajin sholat? Toh sholatmu belum tentu diterima. Mendingan gak usah sholat sekalian. Nah itu orang dangkal pikirannya Bu. Pemikirannya terbalik. Wong sholat saja masih bisa celaka, apalagi yang gak sholat. Kan lucu Bu. Sekarang ini sholat itu kan menjadi pondasi Islam. Ya kalau orang Betawi kan begitu Bu. Kebetulan ibu saya tuh Betawi asli Klender, di Gang Lele, pasar. Abah saya Cilacap, Jawa Tengah. Tapi kecil memang di Cipinang Muara sudah dari lahir. Itu orang Betawi kan motonya apa? Biar anak bandel-bandel apa, yang penting sholat bisa ngaji pinter.
sholatnya rajin, ya nggak bolong gitu. Kenapa? Karena sholat nomor berapa? Nomor 2. Nomor satunya syahadat. Jadi kalau ditanya boleh nggak sholat dilanggar? Sholat dilanggar boleh nggak? Apa langgar, Bu? yang bukan orang Jakarta Betawi nggak relate. Iya, langgar itu bahasa lain dari musola gitu ya. Jadi boleh nggak kalau sholat dilanggar? Iya boleh. Gitu ya. Lucu kalau ada orang nggak sholat tuh lucu. Nanti kapan-kapan kalau temanya khusus sholat kita bahas lebih dalam. Tapi saya sedikit mau menyinggung begini. Ada sebuah kisah seorang ateis, Bu. Ateis itu apa, Bu? Ateis. Dia nggak percaya Tuhan. Bukan hanya sekedar nggak beragama, dia tuh nggak percaya Tuhan, nggak percaya konsep ketuhanan. Ceritanya tukang ateis ini tukang cukur profesinya, Bu. Gitu ya. Datanglah seorang anak muda Muslim, cukur rambut di situ. Ngobrol lah, Mas, percaya Tuhan nggak? Kata anak mudanya, ya percaya dong Pak. Kalau saya sih enggak. Kenapa? Itu buktinya banyak kemiskinan di mana-mana, rakyat jelata dibiarkan, anak kecil gizi buruk dibiarkan, orang-orang mati kelaparan dibiarkan. Itu bukti bahwa Tuhan itu nggak ada. Kata siapa nih? Tukang cukur yang ateis. Si anak muda dalam hati, aduh jadi ribet nih, orang saya pengen cukur pakai berdebat masalah Tuhan gitu kan. Tapi dipikirin sama dia jawabannya. Begitu selesai dia keluar, kebetulan di depan tukang cukur itu, Bu, ada pengamen rambutnya gondrong. Dia dapat ide jawaban. Balik lagi dia masuk ke barbershopnya. Pak, sini Pak. Ya Mas, kenapa? Tadi Bapak bilang Bapak nggak percaya Tuhan. Iya betul. Kalau begitu sekarang saya balikkan omongan Bapak. Gimana? Mulai saat ini, kata si anak muda nih, saya tidak percaya ada tukang cukur. Nyambung gak nih? Nyambung gak nih, Bu? Sarapan belum? Kalau belum sarapan perut kosong emang rada susah nyambungnya nih. Udah nyambung? Kan marah tukang cukur, Bu. Eksistensinya dinafikan. Loh, kamu gila ya? Jelas-jelas saya ini tukang cukur. Barusan Anda cukur dengan saya. Dan Anda berada di sebuah ruangan milik saya yang terpampang jelas di depannya tukang cukur. Pokoknya saya nggak percaya ada Tuhan. Ya udah, apa argumentasi Anda? Pak, kalau si anak muda, kalau ada tukang cukur di dunia, nggak mungkin ada orang yang rambutnya gondrong. Oh, maksud kamu pengamen yang di depan? Iya. Lu jangan salahkan saya sebagai tukang cukur dong. Dianya dong yang disalahkan. Kenapa? Karena dia nggak mau datang ke saya. Tuh, nyambung udah, Bu? Dia yang nggak mau masuk ke tempat saya. Seandainya pun dia nggak punya uang, saya gratiskan. Gitu kan. Kata si anak muda, begitu juga Tuhan, Pak. Jangan kau nafikan Tuhannya yang tidak ada. Dengan mengatakan bahwa banyak kejadian begini dan begitu. Orangnya yang tidak mau datang kepada Tuhan. Konteksnya dalam kita sebagai orang Islam, 5 kali, Bu, dipanggil pakai speaker. Hayya 'alas shalah. Kan diajak ngapain, Bu? Sholat. Nah, sholat itu untuk ngapain? Selanjutnya, hayya 'alal falah. Apa artinya al-falah? Menangan, kesuksesan, kejayaan, keberhasilan, dan semua padanan katanya. Jadi jangan salahin Allahnya. Dengan sholat itu semua masalah insya Allah selesai kok. Betul nggak, Bu? Wasta'inu bis sabri was shalah. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 45 nih. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi dalam sholat boleh nggak kita minta, Bu, doa? Boleh. Kapan doa yang terbaik dalam sholat itu? Nah, kata Nabi dalam keadaan kondisi sujud. Nih hadisnya Sahih Muslim. Ya, sujud keberapa, Bu? Sebenarnya semua sujud boleh. Cuman ulama mengarahkan sujud supaya apa?
supaya nggak lupa. Nanti kalau kita sujud baru di rakaat pertama udah doa banyak, begitu bangun, aduh rakaat berapa ini? Betul nggak Bu? Wong kita aja sering lupa lagi sholat. Nih di hadis Muslim nomor hadis 479. Hadis Sahih nomor 479. Abi yang nyuruh Bu, wa ammas sujudu, dan adapun saat sujud, fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Kenapa? Faqaminun ayyustajabalakum, karena doa saat sujud potensi besar untuk diijabah oleh Allah. Doa apa Bu? Doanya apa? Boleh nggak minta dunia Bu? Boleh nggak ibu minta emas sama Allah? Minta rumah? Minta mau pergi haji umroh? Boleh. Dunia ini milik Allah kok Bu. Nah, cuman dalam kaifiyah teknisnya, kalau ibu mintanya bukan pakai bahasa Quran atau hadis, jangan disuarakan. Cukup di dalam hati, karena nanti konteksnya akan membatalkan sholatnya, fikihnya begitu. Jadi kalau dalam hati mah bebas Bu, disujud nih. Ya Allah, saya pengen sekali pergi umroh, pergi haji. Bu, pergi haji umroh itu benar-benar panggilan Bu, benar-benar takdir Bu, benar-benar ketentuan Allah. Tahun ini dibuktikan sama Allah sendiri. Jamaah saya, baik sebagai jamaah hajinya atau sebagai pengusaha travelnya, luar biasa menjerit gara-gara furoda kagak terbit. Jamaah saya banyak yang orang travel Bu. Ratusan juta bahkan sampai miliaran. Udah pesen tiket VVIP. Gak taunya furodanya nggak terbit sama sekali. Apalagi mereka harus menanggung jamaah yang sudah setor full. Kan uangnya harus dikembalikan Bu. Maka pilihannya mau dialokasikan ke umroh atau ke haji plus di tahun berikutnya, atau mau dikembalikan dengan skema bank. Masing-masing punya kebijakan travel. Tapi ada kisah kan Bu dari Libya, tahu Ibu? Seorang jamaah haji dari Libya Bu. Ya, seorang jamaah haji Libya namanya Amir kalau panggilan. Ini Amir, dia Bu ada masalah dalam visanya Bu. Amir Al-Qaddafi. Berangkatlah pesawat tanpa dirinya. Karena dirinya ada masalah di imigrasi Libya, nggak diizinkan terbang. Begitu pesawat baru terbang, ada trouble. Kembali pesawatnya ke bandara. Diperbaiki, diservis, terbang kedua kalinya tanpa si Amir. Trouble lagi Bu. Takut kenapa-napa pilot, kembali lagi. Akhirnya kata pilot apa? Demi Allah, saya tidak mau menerbangkan pesawat ini kecuali Amir ikut bersama kita. Diizinkan oleh pihak bandara, Amir masuk, terbang, nggak ada masalah. Trouble yang tadinya ada trouble seakan nggak ada trouble. Berangkat. Kalau Allah sudah berkehendak. Apa surat Yasin ayat 82? Innama amruhu idza arada syai'an. Jangan kun fayakunnya doang yang diingat Ibu. Kalau kun fayakun udah jadi judul film bioskop dulu. Jadi Pak, ini bukti kebesaran Allah. Atau dari Indonesia ada juga Bu, namanya Cecep. Tahu Bu Cecep? Orang Sukabumi. Tuh, kenapa? Dia berangkat haji 0 rupiah. Diundang sebagai tamu kerajaan Saudi. Kenapa? Karena dia bebersih WC dan kamar mandi masjid musola di kampung dia di Sukabumi. Bukan dia yang pengen viral. Dia nggak pernah Bu ngerekam upload dirinya sendiri. Orang lain yang takjub. Keliling-keliling masjid nggak dibayar, nggak dimodalin. Semua sikat, bahan kimia, porselen apa segala macam dia modal pakai uang sendiri. Membantu rumah Allah. Diundang sama Allah langsung ke rumahnya yang agungan luar biasa mulia di Baitullahil Haram melalui jalur undangan kerajaan. Coba. Tapi yang bayar 400 juta, 300 juta nggak berangkat juga. Kalau memang belum tentu waktunya. Betul nggak? Itu kuasa Allah. Maka hikmah dari si Cecep ini mulai besok kita bersihin. Kalau udah begitu udah namanya modus Bu. Udah nggak tulus karena Allah itu. Karena udah ada cerita begini kan orang berlomba telat gitu. Niatnya udah lain gitu. Ini Bu, kuasanya Allah. Jadi betul-betul tahun ini tuh Allah membukakan mata buat kita semua. Jadi
Minta Bu apapun dalam sujud, doa sama Allah. Termasuk masalah-masalah penyakit, ya Allah, misalkan, ya Allah, saya sudah punya suami sakit lama, ya Allah, kesian ya Allah. Tolong dipercepat ya Allah. Gitu. Sembuhnya Bu, maksudnya sembuhnya. Itu ya, pokoknya minta apapun lah. Boleh nggak Bu? Boleh kok. Daripada ada orang mau minta dunia malah salah jalan ke dukun misalnya, kan salah jalan. Jadi dia minta kaya ke dukun, dukunnya masih ngontrak Bu. Jadi duit dia ngebayar dukun itu buat bayar kontrakan gitu. Kan gak make sense dong. Lu Anda minta kaya sama orang yang orang sendiri aja gak bisa bikin dirinya kaya gitu. Kan kejadian Bu di Purwokerto, Banyumas. Ini juga luar biasa. Bu Nurul, kita biasanya sampai jam berapa? Jam setengah 12. Oke, baik. Ada kasus Bu di daerah Banyumas, Purwokerto tepatnya. Pertama gini, ini kasus pertama ada penemuan tengkorak bayi yang diindikasikan dikubur hidup-hidup. Digali sama polisi, ternyata setelah pengembangan kasus ada 7 bayi. Yang lebih mengejutkan, 7 bayi ini berasal dari 1 orang. Belum sampai situ mengejutkannya lagi, ini ternyata kasus incest ayah dan putri kandung. Tahun 2023 Bu, belum lama nih, Senin 26 Juni beritanya, 2003. Ya, pria Purwokerto bunuh 7 bayi hasil incest dengan putri kandungnya. Jadi ayah melakukan hubungan zina dengan putri kandung sampai 7 kali, 7-7-nya hamil putrinya, sampai melahirkan bayinya dibunuh. Kan ini lebih dari binatang Bu. Tahu nggak yang lebih mencengangkan motif si bapak ini melakukan ini? Ya, syarat dari dukun supaya dia kaya katanya. Iblis juga ngelihat orang ini minder Bu. Iblisan dia gitu kan. Coba Bu, berapa dosa besar digabung? 1, kedukun syirik. 2, zina, zinanya dengan putri kandung lagi, hewan aja nggak ada yang begitu. 3, udah begitu putrinya disetubuhi, melahirkan bayi, bayinya coba 3 dosa besar digabung, syirik, zina, bunuh. Makanya saya bilang iblis juga minder ngeliatnya. Rasanya saya nyuruhnya nggak gitu-gitu amat gitu kan. Ya Allah Bu. Nah ini Bu, bersyukur Bu, kita sudah jadi orang yang Allah dekatkan ke masjid, Allah dekatkan dengan kebaikan. Ini tuntunan dari Allah, makanya kita kan minta terus ihdinas. Kita minta setiap hari minimal, berarti berapa kali kita minta Bu? 17 kali, karena fardu 17 rakaat minimal. Jadi kalau kita mau menjadi insanul kamil yang dirindukan surga, ya sholatnya perbaiki. Inilah satu-satunya. Bahkan ada satu hadis begini Bu, seorang sahabat tanya ke Nabi, ya Rasul, saya punya sahabat kalau malam sholat tahajud tapi siangnya nyolong. Kontradiktif ya Bu? Betul nggak? Sekarang ini konteksnya, kalau ada orang sholat tahajud berarti sholat fardunya kira-kira gimana? Beres gak? Orang tahajud aja dia sholat kok, apalagi kan udah pastinya sholat gitu loh. Tapi punya kebiasaan pagi atau siangnya, apa kata Nabi? Bahwa sholat yang dia masih lakukan, sayanhahu matakul, suatu saat akan membuat dia berhenti melakukan kemaksiatannya. Gitu. Jadi kalau sekarang saya tanya Bu, ada anak muda masih belum bisa bebas dari judi, sholat atau jangan? Hah? Ada anak muda belum berhenti, belum bisa keluar dari lingkaran setan zina, sholat jangan? Ada anak muda yang masih suka mabuk, minum khamar, ketika dia mabuk sholat jangan? Ketika dia mabuk jangan Bu. Sholatnya kapan? Kalau sudah sadar. Iya, kalau sudah sadar. Makanya kan apa surat Al-Ankabut surat 20
9. Ya, ayat 45. Iya betul. Inna salata tanha 'anil fahsya. Jadi walaupun ada orang masih melakukan sholat, masih melakukan dosa besar, bukan jadi alasan untuk dia kemudian ninggalin sholat. Nah, suka ada setan bu berbisik. Setan ini kan gak mesti dari bangsa jin doang bu. Manusia juga bisa dilabeli setan. Dalilnya surat An-Nas, minal jinnati. Jadi bisikan setan itu baik dari golongan jin ataupun golongan manusia. Temennya datang, lu percuma sholat. Kalau masih main judi, sholat lu gak bakal diterima. Nah, nanti lama-lama dia mikir bu, iya juga ya. Udahlah nyemplung sekalian aja deh. Akhirnya judinya gak berhenti, sholatnya gak jalan. Dosanya malah double. Kan begitu. Bukan berarti bahwa saya mengatakan gak apa-apa main judi asalkan masih sholat. Bukan begitu kerangka berpikirnya. Tapi setidaknya selama dia masih sholat, masih ada harapan untuk suatu saat dia berubah. Karena lewat pintu sholat itulah Allah bisa saja memberikan dia hidayah. Tapi ini enggak, sholat maksiat masih jalan, sholatnya enggak gitulah. Terus apa andalan dia untuk supaya nanti Allah ngasih? Nah ini nih. Termasuk buat para akhwat bu. Saya banyak mengisi di beberapa kantor yang mohon maaf, di beberapa kantor kan masih mengharuskan karyawati pakai rok misalnya. Ya oke masih di bawah dengkul, tapi kan tetap auratnya terbuka tuh bu. Dia masih sholat. Suka kadang-kadang nangis cerita itu saat saya masih dibilang percuma lu sholat kalau masih buka aurat. Enggak percuma bu. Kecuali sholat dia buka aurat pas lagi sholat, baru percuma, batal soalnya. Toh ketika lagi sholat dia pakai mukena kan. Oke, kekurangan dia masih belum menutup aurat secara sempurna. Tapi dengan dia melaksanakan sholat, setidaknya perintah Allah masih dijalankan. Nggak ada yang percuma. Suatu saat dia bisa hijrah, bisa dikasih hidayah gitu loh. Nah, itu ya paham ya bu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita perbaiki sholat kita. Perbaiki itu sholat maksudnya apa bu? Perbaiki sholat yang tadinya mungkin ini alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu artinya lalai bu. Lalai itu apa sih kategorinya? Indikatornya 2. Sholat tanpa ilmu dan sholat di luar waktu. Nah, ini namanya sholat yang lalai bu. Saya pernah menemukan beberapa orang yang sholat tuh asal. Contoh, biasanya saya temukan anak-anak muda. Sholat pakai kaos sama pakai celana jeans. Cuman kebetulan yang dipakai kaos punya adeknya. Kaos punya adeknya, celana punya abangnya. Jadi celananya kebesaran, bajunya begitu ruku. Itu udah mulai mengkhawatirkan tuh bu. Paham gak yang saya maksud ibu? Karena kaosnya kekecilan, begitu dia ruku kaosnya ngangkat, celananya nurun. Begitu dia sujud, nah udah bu, wassalam. Kelihatan nggak bu? Aurat nggak di situ? Bagian belakang situ tuh, pinggang. Aurat kan aurat laki dari pusar sampai lutut, betul nggak? Nah itu dia. Batal nggak sholatnya bu? Batal. Ketika saya nasihati, saya mas, sholatnya diulang ya. Kenapa pak? Tadi aurat kamu kelihatan. Oh jawabnya pinteran dia bu. Allah Ustaz, Allah maha tahu kok niat saya. Allah kan maha penyayang. Begitu. Ya Allah. Kalau anda betul Allah maha penyayang. Tapi kalau anda mendefinisikan Allah maha penyayang dengan ibadah seenaknya, buat apa Allah nurunin Quran sebagai petunjuk? Buat apa Allah mengutus seorang Rasul? Gitu. Benar ya bu? Ya. Nah jadi ilmu kita terus upgrade, ya terus hadir kajian. Kemudian juga nih waktunya kalau bisa jangan suka nunda, ya. Kalau memang tidak ada uzur, kalau ada uzur silakan, tidak ada masalah. Ya. Oke, nah itu. Jadi sholat ini penting bu, hablum minallah ini ya.
Nah, kemudian sudah itu satu poin di hablum minallah. Saya tidak bahas semua karena waktu kita yang terbatas gitu ya. Nah, saya mau masuk ke hablum minan nas. Ini juga seringkali menjadi penentu bahwa kita bisa masuk surga atau tidak. Gini, satu hadis saya sampaikan di dalam Sahih Muslim. Ibu pernah dengar istilah muflis? Pernah dengar Bu istilah muflis? Apa itu muflis? Hah? Yang bisa jawab dengan tepat saya keluarin dompet. Pakai fa, bukan mukhlis. Kalau mukhlis itu orang yang ikhlas, beda. Ini muflis pakai fa dan pakai sin. Ya, bangkrut ya gampangannya gitu. Orang yang bangkrut. Nah, ini hadisnya Sahih Muslim 2581 ya. Hadis Sahih Muslim nomor 2581. Nabi tanya nih Bu, atadruna mal muflis? Kalian tahu nggak siapa itu muflis? Qalu, sahabat jawab, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Ya muflis itu orang yang nggak punya uang ya Rasul, nggak punya aset. Oh, kata Nabi bukan itu. Innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut, orang yang muflis di golongan umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah. Dia nanti datang di hari kiamat bisolatin, bawa pahala sholat Bu, banyak sholatnya. Wasiyamin, puasanya juga rajin. Wazakatin, zakatnya dia bayar. Tapi ya'ti qad syatama hadza, suka mencaci mulutnya. Wa qadzafa hadza, suka menuduh orang lain. Ada kasus tuh Bu di Depok namanya Ibu Wati. Mudah-mudahan nggak ada yang namanya Bu Wati di sini ya. Ada kasus Bu Wati di Depok Bu. Jadi si ibu ini ngelihat tetangganya itu kaya, banyak duit tapi nggak pernah kelihatan kerja. Dituduhnya tetangga itu sama sang ibu ngepet Bu. Jadi ini ibu ngelihat ada anak muda, duitnya banyak, tapi nggak pernah kelihatan kerja, keluar rumah tuh nggak pernah kelihatan gitu loh Bu. Jadi jiwa gibahnya mama ini meronta-ronta Bu. Duit dari mana nih? Gitu kan, nggak pernah kelihatan kerja, tapi duitnya dituduh ngepet Bu. Isunya berkembang, sampai kemudian RT RW turun, dibuktikan, disuruh buktikan, nggak terbukti Bu. Karena sudah kadung malu. Sampai akhirnya pada suatu ketika si Ibu Wati ini beli babi Bu sendiri. Pakai duitnya dia. Demi untuk membuktikan tuduhan dia itu benar. Bahwa di wilayahnya ada babi ngepet. Dia beli babinya sendiri pakai duit sendiri. Belinya di Shopee lagi Bu. Nggak tahu COD apa enggak, saya nggak tahu tuh. Mungkin Shopee COD kan. Tapi beneran beli Bu, beneran beli. Sampai kemudian satu malam dia sewa 3 orang warga buat pura-pura ngejar itu babi. Nanti babinya dilepas, dia sewa 3 orang buat berpura-pura apa? Ngejar. Seolah-olah seakan-akan di komplek itu beneran ada. Setelah sampai ke polisi, udah ketahuan, ditelisik, ternyata itu semua fitnah. Sang ibu, akhirnya si Ibu Wati ini diusir. Tuh, gara-gara menuduh tetangganya babi ngepet. Hati-hati Bu, melisan nih. Lisan ini bahayanya luar biasa. Banyak sekali orang meninggal dunia itu karena orang masuk neraka itu karena lisannya, mulutnya ya Bu ya. Jaga lisannya, jangan pernah mencaci memaki orang lain. Wa akala mala hadza, suka makan harta milik orang lain. Safaka dama hadza, pernah membunuh. Wa daraba hadza, memukul. Nah, jadi ini orang yang bangkrut menurut hadis Muslim 2581 ini Bu, gimana? Ini gambarannya. Ini orang tadi hablum minallahnya bagus Bu. Ya enggak? Sholatnya rajin, puasanya rajin. Terus semua. Tapi korban kezoliman dia banyak. Nih Bu.
dizolimin. Apa yang Allah lakukan besok? Nih, pahala kebaikan dia yang banyak akan ditransfer kepada orang yang dia zolimin. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau ternyata kebaikan dan pahala si yang bersangkutan sudah habis, qabla ayyuqdha ma alaih, sebelum tuntutannya beres, sebelum tuntutan selesai, maka apa yang Allah lakukan? Dosa dari orang-orang yang dia zolimin akan dilimpahkan kepada si pelaku. Jadi orang ini isinya tinggal apa, Bu? Dosa. Dosa siapa? Dosa dia sendiri dan orang-orang yang dia zolimin. Itulah kemudian dia dinyatakan sebagai orang yang bangkrut. Hablum minallahnya bagus, hablum minallahnya oke, tapi hablum minannasnya jelek. Jadi tidak mungkin orang bisa menjadi al-insanul kamil, manusia yang sempurna di hadapan Allah, kecuali dia bisa mengimbangi antara hablum minallah dengan hablum minannas. Dan Islam itu nggak cuman sholat, nggak cuman baca Quran, nggak cuman i'tikaf. Ibu punya tetangga kelaparan, ibu bantu nggak? Itu Islam. Makanya kata Nabi dalam hadis Muslim juga, Bu. Ini khusus buat ibu-ibu nih hadisnya nih ya. Di hadis Muslim nomor 2625. Ya, hadis Muslim nomor 2625. 2625. Kata Nabi ke Abu Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta marokotan, kalau kamu memasak masakan yang berkuah, berair, maksudnya berarti masak apa, Bu? Sayur. Fa'akthir ma'aha, maka perbanyak. Ibu masak sayur, yang dibanyakin apanya? Kuahnya, oke. Wa ta'ahad jironaka, dan perhatikanlah tetanggamu, berbagilah kepada tetanggamu, apanya? Yang ibu bagi ke tetangga apanya? Ya, memang secara hadis itu kuah, betul. Cuman kira-kira ada nggak orang yang menafsirkan hadis ini mentah-mentah, Bu? Bu, ini praktekin coba hari ini ya, masak sayur, kuahnya banyakin. Bagi tetangga, assalamualaikum Bu, ini saya masak sayur, kuahnya kebanyakan. Kata tetangganya, oh itu kuah sayur, orang kuah bayam Bu, bening banget ya. Kata tetangganya, oh itu kuah sayur, saya kira kobokan kali. Ya Allah, kan nggak mungkin itu yang Nabi maksud ya Bu ya. Nabi sedang berbicara dengan apa? Dengan basis manusia yang paling rendah kemampuan ekonominya. Mananya Nabi sedang yang digarisbawahi apa? Tidak ada alasan untuk kita tidak berbagi. Itu loh poinnya. Apalagi ibu-ibu, apa ini Pondok Cipta ini ya? Pondok Cipta, insya Allah. Ini udah di wajah-wajahnya, saya lihat wajah-wajah bersahaja semua. Kayaknya nggak punya utang ini ibu-ibu sini ya. Saya yakin di ATM banyak duit ini. Di ATM BCA ada duit. Di ATM BRI ada duit. Di ATM Mandiri ada duit. Betul nggak Bu? Duit siapa? Iya. Nah itu. Ini hablum minannas tuh menggambarkan sekali Islam. Bahkan Nabi sampai menafikan kan orang yang tidur karena kenyang, sedangkan tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan, itu bisa dinafikan sebagai orang Islam. Bukan orang Islam sejati itu begitu enggak. Bahkan di hadis yang lain pun juga Nabi bilang, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam sejati adalah orang Islam yang orang di sekitarnya itu merasa nyaman dan aman terhadap lisannya dan tangannya. Jadi kalau kita kemudian meninggal dunia, ya itu ya. Terus tetangga kita menyaksikan bahwa kita adalah orang baik, kita bisa masuk ke dalam surga. Ini juga nih Bu pelajaran. Ada tanya jawab nggak biasanya Bu Nurul? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya polin penjelasannya gitu, maksudnya kalau ada tanya jawab ya saya kasih waktu. Nih Bu, di dalam hadis Bukhari
Kalau sekarang hadisnya Bukhari. Hadis nomor 1367 dan 1368. Hadisnya Sahih Bukhari. Gini Bu. Jadi ceritanya Nabi lewat nih di satu kampung. Tiba-tiba ada jenazah 2 sedang dipanggul. Jenazah pertama, Nabi menyaksikan dia dipuji oleh orang sekitar. Wah, siapa yang meninggal? Orang baik, begini. Wah, pokoknya solehah dah. Kalau ada pengajian selalu ikut. Kalau ada sumbangan paling gede. Gitu. Pokoknya dipuji. Nabi komentar wajabat. Wajabat itu artinya pasti. Ini konteksnya Nabi nggak kenal Bu dengan jenazahnya, nggak tahu siapa. Cuma Nabi hanya melihat satu fenomena, ini orang dipuji-puji. Gitu. Yang di Bukhari 1367. Nah terus jenazah kedua lewat Bu. Kalau ini afnau alaiha syarron. Kalau tadi khairon dipuji, kalau ini dicaci Bu. Siapa yang mati? Si fulan. Oh biarin. Alhamdulillah dia mati. Syukurin. Kita kalau ada dia nggak aman. Kita kalau ada dia nggak tenang. Nah sampai begitu orang-orang di sekitarnya. Nabi komentar wajabat pasti. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tanya, ma wajabat? Apa yang pasti ya Rasul? Hadza afnaitum alaihi khairan. Jenazah pertama yang kau saksikan dia dipuji kebaikannya, dikenang kebaikannya, wajabat lahul jannah, dia pasti masuk surga. Tuh. Kenapa dia dipuji? Berarti tetangganya, orang di sekitarnya berkesan dengan kehidupan dia. Merasa tenang, merasa aman, bahkan mungkin merasa senang. Karena banyak kebaikan-kebaikan yang dia rasakan. Kan gitu ya. Kayak tadi itu ngasih kuah gitu kan misalnya. Ya sama isinya gitu ya. Nah yang kedua, kenapa masuk neraka? Karena dicaci dan dimaki, dia pasti masuk neraka. Kok begitu ya Rasul? Ya, antum syuhada Allah fil ard, karena kalian adalah para saksinya Allah di muka bumi. Nah itu hadis 1367. Hadis 1368-nya berapa orang minimal saksinya Ustaz? Kata Nabi, ayyuma muslimin syahidalahu arba'atun bi khairin. Siapa orang Islam mati kemudian ada 4 orang menjadi saksi bahwa dia orang baik, adkhalahul jannah, Allah masukkan orang itu ke dalam surga. 4 orang? 4 orang doang. Ini hadis Bukhari nomor 1368. Itu pun sahabat masih menawar Bu. Fakulna, sahabat bilang, wasalata, kalau 3 orang gimana ya Rasul? Wasalata, ya sudah 3 juga boleh. Ditawar lagi oleh sahabat, wasnan, kalau 2 bagaimana ya Rasul? Wasnan, ya sudahlah 2 juga bisa. Tsummalam nas'alhu anil wahid, cuma kalau 1 orang kami nggak berani tanya, kata sahabat. Ya iyalah Bu, kalau cuma 1 orang yang memuji itu mah bestinya. Ya enggak? Wong begal juga kalau beroperasi kan 2 orang Bu. Ya, jadi minimal berapa orang? Cuman ya kalau sampai 2 orang pun nggak ada yang menyaksikan bahwa kita orang baik, ya berarti selama hidup kita sejahat apa Bu? Kan gitu ya. Nah itu dia. Maka kalau kita memang pengen menjadi insanul kamil yang dirindukan oleh surga, ayo kita imbangi antara hablum minallah ini dengan hablum minannas. Dan dengan itu insya Allah perjalanan kita menuju surga itu dengan baik, dengan mulus, dengan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Jelas ya Bu ya? Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan di hati ibu semua. Saya nggak kecepatan kan ngomongnya? Bisa difahami? Jelas? Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bermanfaat dan kita semua sebagaimana kumpul di masjid ini besok kumpul bareng lagi di surga ya Bu ya. Mau nggak Bu kumpul di surga bareng Bu? Siapa yang mau duluan? Loh, walaupun begitu kan bukan maksudnya meninggal, walaupun meninggal duluan kan masuk surganya terbareng Bu, dibangkitkan bareng-bareng gitu ya. Iya baik, yang penting semuanya kita mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu dia kajian kita pada Sabtu pagi menjelang siang hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid.
dan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah. Hajat-hajat yang kita impikan dikabulkan, diwujudkan oleh Allah. Dan semua dosa-dosa kita diampuni, digugurkan oleh Allah. Dan sesuai janji Nabi tadi, pulang dari tempat ini kita mendapat pahala seperti pahala haji yang sempurna di mata Allah. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan salihan mutaqabbala wa nas'aluka rizqan halalan wasi'an tayyiban mubaraka wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub auladina wa banatina ala dinika wa ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, kurang lebih dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Ilmunya sangat bermanfaat untuk kita, dan insya Allah kita next ketemu lagi di tempat ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini. Tadi majelis sudah ditutup, mari kita tutup kembali dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama.